Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1207. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang juga. Engah, terdengar suara pisau yang menusuk perut. Jin Feng yang semula larut dalam kegembiraan menemukan ibunya, terjatuh bagai bola kempes. Ekspresi ganas dan jahat melintas di wajah Chen Zitian. Dia memutar pisau di tangannya dengan kuat, lalu berbalik dan berjalan pergi, dan segera menghilang dari tempat kejadian. Baru setelah Chen Zitian pergi, Jin Feng berteriak, membuka lengannya, dan jatuh terlentang ke tanah. Chen Qian hanya mengangkat tangannya dengan gembira untuk menyentuh wajah putranya dan tidak melihat Jin Feng ditikam. Sekarang melihat darah berceceran dari perut bagian bawah Jin Feng, dia tiba-tiba merasa sedih dan gugup. Jin Feng, ada apa denganmu? Berdebar, tubuh Jin Feng jatuh lemas ke tanah. Dokter, tolong. Ketika Chen Qian melihat darah mengucur dari perut bagian bawah Jin Feng, dia berteriak keras. Ini adalah rumah sakit. Mendengar teriakan itu, para dokter dan perawat segera berlari keluar. Ketika mereka melihat wajah Jin Feng pucat dan darah mengucur dari perut bagian bawahnya, mereka tercengang dan segera mulai menyelamatkannya. Chen Qian berdiri di pintu ruang gawat darurat, hampir mati ketakutan, dan bingung harus berbuat apa. Meskipun dia tidak begitu sayang pada putranya, Jin Feng, darah lebih kental daripada air. Yang lebih penting adalah dia baru saja mengakui putranya sebagai anaknya sendiri. Si Bin saat itu sedang berada di kantor dan sama sekali tidak menyangka bahwa Jin Feng akan melakukan penyelidikan secara langsung. Dia juga tidak menyangka akan ditusuk dengan pisau. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Jin Feng, tetapi tidak ada yang menjawab, tidak seorang pun menjawab setelah 2 panggilan. Si Bin merasa cemas, jadi dia menelepon untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, Chen Qian hanya mendengar telepon berdering dan segera mengeluarkannya untuk menjawabnya. Karena terburu-buru, dia bahkan tidak melihat nama yang tertera dan langsung menekan tombol jawab. Halo, siapa ini? Ketika Si Bin mendengar suara seorang wanita dan melihat bahwa saat itu sedang jam kerja, dia tampak tidak senang. Di mana Jin Feng? Jin Feng ditikam di rumah sakit rakyat Ningjiang dan sedang dirawat di ruang gawat darurat. Si Bin terkejut dan bertanya dengan cemas, kapan itu terjadi? Itu terjadi setengah jam yang lalu, kata Chen Qian. Aku akan segera ke sana. Si Bin menutup telepon dan segera bergegas ke rumah sakit rakyat Ningjiang bersama sekretarisnya. Chen Qian menutup telepon dan melihat bahwa nama yang ditampilkan adalah Si Bin. Dia sedikit bingung, apa yang harus dia lakukan? Si Bin tidak boleh mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan anak. Jika dia tahu, Jin Feng tidak akan bisa memainkan perannya. Tetapi jika aku pergi sekarang, aku tidak tahu seberapa parah luka Jin Feng dan aku khawatir. Yang lebih penting adalah, apakah hal itu akan membuat Jin Feng merasa patah semangat saat dia bangun. Chen Qian sempat bingung sesaat. Pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Melihat Chen Ya yang menelepon, matanya langsung berbinar dan dia segera menjawab panggilan itu. Kakak, kamu di mana? Saya datang ke kota Ningjiang untuk sebuah rapat. Setelah selesai, saya ingin bertemu Anda di sana. Chen Qian kembali ke Tiongkok dan memberitahu Chen Ya tentang hal itu. Meskipun Chen Ya memiliki hubungan yang lemah dengan keluarga Chen, bagaimanapun juga dia adalah kakak perempuannya. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia masih khawatir dan ingin melihat saudara perempuannya. Anda datang di waktu yang tepat,
Jin Feng ditikam di rumah sakit rakyat Ningjiang dan sedang dirawat di ruang gawat darurat. Tolong bantu saya merawatnya. Saya punya urusan mendesak yang harus diselesaikan di perusahaan. Chen Qian berkata tergesa-gesa. Chen Ya tertegun sejenak. Apa hubunganmu dengan Jin Feng? Dia mengenal Jin Feng. Mereka berdua berasal dari kota Ninghai. Jangan tanya aku. Cepatlah datang. Aku sedang sibuk sekarang dan aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengurusmu. Aku akan menjelaskannya kepadamu setelah aku selesai. Chen Qian sangat cemas. Dia khawatir bahwa dia akan bertemu Si Bin dan memengaruhi situasi secara keseluruhan, dan suaranya menjadi sedikit terdistorsi. Chen Ya baik hati dan langsung setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Chen Qian pergi dan Chen Ya bergegas mendekat. Si Bin juga bergegas mendekat. Si Bin tiba lebih dulu. Ketika saya tiba di pintu ruang gawat darurat, saya tidak menemukan seorang pun di sana. Saya tampak bingung. Kemudian seorang perawat keluar dan bertanya, apakah keluarga Anda ada di sini? Saya perlu menyetor biaya pengobatan. Si Bin melangkah maju dengan cepat dan bertanya, permisi, apakah pasien di dalam Jin Feng? Perawat itu mengangguk, itu dia, siapa kamu baginya? Saya pimpinan perusahaannya. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan, saya akan menyetorkannya sekarang. Si Bin berkata tergesa-gesa. Perawat itu sangat terkesan dengan ketampanan Si Bin, kesopanannya, dan sikapnya yang penuh perhatian terhadap pasien. Berikan saya uang atau kartu, dan saya akan membantu Anda memprosesnya, akan lebih cepat, karena obat di dalamnya sangat dibutuhkan. Tidak masalah. Si Bin menyerahkan kartu bank kepada perawat. Kata sandinya 68, setor saja 1 juta. Tangan perawat muda yang memegang kartu itu bergetar, dan dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Matanya penuh bintang saat dia menatap Si Bin. Bukankah pria ini terlalu murah hati? Si Bin mengabaikannya dan menatap ruang gawat darurat dengan cemas. Perawat kecil itu berlari untuk menyelamatkan uang. Tepat pada saat itu, diiringi suara sepatu hak tinggi, Chen Ya datang. Si Bin memandang Chen Ya yang mengenakan kemeja putih, celana jeans biru muda, dan sepasang sepatu kets. Dia memancarkan vitalitas muda dan alami, dan memberikan orang perasaan yang sangat tenang dan elegan. Si Bin tak dapat menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya. Chen Ya juga terkejut dengan ketampanan Si Bin, tetapi dia segera menenangkan diri. Dalam pikirannya, sosok yang benar-benar tampan adalah Ji Fei. Halo, apakah orang yang diselamatkan ada di dalam Jin Feng? Ketika Si Bin mendengar pertanyaan tentang Jin Feng, dia mengira itu adalah pacar Jin Feng. Itu Jin Feng? Apakah kamu teman Jin Feng? Wajah Chen Ya tiba-tiba memerah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Si Bin tahu bahwa pertanyaannya terlalu lugas, jadi dia segera memperkenalkan dirinya. Saya pimpinan perusahaannya. Tiba-tiba saya mendengar bahwa seseorang telah menikamnya, jadi saya bergegas menghampirinya. Saya juga dipercaya oleh seseorang untuk datang dan melihat situasi. Chen Ya menindaklanjutinya. Si Bin mengangguk. Keduanya menatap cemas ke arah pintu ruang gawat darurat, dengan kecemasan mendalam di wajah mereka. Pada saat ini, perawat muda itu kembali dan memberikan kartu bank kepada Si Bin. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pintu ruang gawat darurat terbuka dan perawat muda keluar dan menatap Si Bin. Saya khawatir pasien sedang sekarat. Apa? Si Bin dan Chen Ya berseru pada saat yang sama. Kami sudah berusaha semampu kami, tetapi korban tertusuk terlalu dalam dan pisaunya terputar di dalam sehingga memperparah lukanya. Wajah perawat muda itu menunjukkan ekspresi muram. Brengsek,
Si Bin mengumpat dengan marah. Urat-urat di dahinya muncul, dan ekspresi marah tampak di wajahnya. Kamu harus mempersiapkan diri untuk pemakamanmu. Perawat muda itu melanjutkan. Si Bin tampak meminta maaf, dan akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ji Fei. Sejak grup Li berganti nama menjadi grup Teng Fei, dia dan Ji Fei tidak pernah berhubungan lagi, hanya untuk mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Ji Fei sedikit terkejut melihat panggilan Si Bin. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini dan mengobrol dengan beberapa wanita untuk membantu mereka rileks. Saya tidak menghindarinya dan menjawab panggilan langsung dalam mode bebas genggam. Si Bin, ada apa? Tuan Ji, Jin Feng ditikam dan sedang menerima perawatan darurat di Rumah Sakit Rakyat Ningjiang. Dokter telah mengeluarkan surat keterangan kematian. Saya ingin melaporkan hal ini kepada Anda. Apa? Ji Fei Teng berdiri dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Dia memperlakukan Jin Feng sebagai teman dan keturunan dekat serta mengolahnya. Namun dia tidak menyangka bahwa Jin Feng akan terluka dan ditikam di rumah sakit. Dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Si Bin sudah memberikan penjelasan singkat mengenai situasinya, dan wajah Ji Fei sudah berubah hitam seperti dasar panci. Saya akan pergi ke rumah sakit sekarang juga. Bab 1208, apakah orang itu hidup? Di pintu ruang gawat darurat. Ji Fei, ketika Chen Ya melihat Ji Fei, dia berteriak kaget. Ketika Ji Fei melihat Chen Ya, dia juga sangat penasaran, mengapa kamu ada di sini? Chen Ya ingin mengatakan bahwa itu adalah pengaturan saudara perempuannya, tetapi memikirkan kebencian antara Ji Fei dan keluarga Chen, dia tidak mengatakannya secara langsung. Saya dipercaya oleh seseorang untuk datang dan mengunjungi Jin Feng yang ditikam. Ji Fei mengangguk tanpa banyak berpikir. Si Bin melangkah maju. Tuan, Jin Feng terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyelamatkan orang-orang, jangan khawatir. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Para staf medis yang baru saja menyelamatkan Jin Feng sudah mengemasi peralatan mereka dan sudah menyerah sepenuhnya dalam merawat kondisi Jin Feng. Melihat Ji Fei datang, semua orang yang bukan dokter tercengang. Seorang dokter segera melangkah maju dan berkata, "Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Saya di sini untuk menyelamatkan orang." Ji Fei tidak membuang kata-kata dan langsung berjalan mendekat. Menyelamatkannya? Dia sudah sekarat, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, mengapa kau mencoba menyelamatkannya? Dokter itu awalnya sangat sopan, tetapi ketika mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Ji Fei mengabaikannya dan berjalan mendekati Jin Feng. Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu kepada orang yang sedang sekarat? Perawat muda itu segera melangkah maju untuk menghentikannya. Semuanya, keluar, jangan ganggu usahaku menyelamatkan orang. Ji Fei berkata tanpa emosi dalam suaranya. Omong kosong, Anda menyiksa orang yang sedang sekarat. Ini perilaku yang tidak manusiawi. Perawat itu berkata, berbalik dan berlari keluar. Menatap Si Bin di pintu, Tuan, ada orang aneh datang dan ingin mengobati bawahan Anda. Ini menyiksa pasien. Baru saja, Si Bin mengeluarkan kartu banknya dan memintanya untuk menyetorkan 1 juta yuan untuk biaya pengobatan. Mengetahui bahwa Si Bin sangat mementingkan pasien, dia bergegas mencari Si Bin, berharap dia dapat menghentikannya. Namun, jangan ikut campur dalam perawatan pasien oleh tuan kami. Si Bin berkata langsung. Perawat muda itu ingin berbicara, tetapi Si Bin sudah datang ke pintu dan melihat ke arah staf medis. Kalian semua sudah bekerja keras tadi,
tapi tolong keluar sekarang dan jangan ganggu perawatan tuan kami. Ah, semua orang berseru dan menatap si Bin, mengira mereka salah dengar. Si Bin menekankan lagi, keluarlah sekarang juga. Semua orang mengernyitkan dahi, wajah mereka menunjukkan kemarahan, bahkan ada rasa ketidakpuasan yang kuat. HMPH, orang itu akan segera mati. Bahkan Dewa Luo Agung tidak dapat menyelamatkannya. Mengapa kamu masih main-main di sini? Dokter itu bergumam dengan marah dan memimpin jalan keluar. Staf medis lainnya menyusul. Si Bin menutup pintu. Staf medis mengambil beberapa langkah dan dokter berhenti. Mengapa kita tidak pergi dan melihat bagaimana dia bisa menghidupkan kembali pasien itu? Yang lain segera mengerti bahwa ini adalah upaya untuk menamparkan wajah Ji Fei dan mengolok-oloknya. Karena orang tersebut sudah sekarat, mustahil untuk menghidupkannya kembali. Memikirkan tiga wanita cantik yang berdiri di luar, Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei, serta Chen Ya yang juga sangat cantik, mereka semua mengangguk. Kami ingin menyaksikan keajaiban di sini. Dia berkata demikian, tetapi dalam hatinya dia mencibir. Li Ruoxi dan yang lainnya mengerti apa yang mereka maksud, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya peduli bagaimana Ji Fei bisa menyelamatkan pasien. Ji Fei di dalam tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Apalagi apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia sudah mulai mengendalikan jarum emas dan menyuntikkan energi internalnya ke tubuh Jin Feng. Cedera Jin Feng sungguh serius. Pisau itu memutar sebuah lingkaran di dalam dirinya. Dapatkah Anda bayangkan betapa kejam dan brutalnya hal itu? Untungnya, para dokter baru saja memperbaiki luka-lukanya. Tetapi Jin Feng telah kehilangan terlalu banyak darah dan terluka parah, sehingga tanda-tanda vitalnya hampir hilang. Jadi, walaupun lukanya dijahit sekarang, dia tetap akan meninggal. Jadi dokter sudah menyerah untuk melakukan pengobatan. Yang harus dilakukan Ji Fei sekarang adalah merangsang tanda-tanda vitalnya agar dia bisa terstimulasi dan bertahan hidup. Saat tenaga dalamnya disuntikkan, tubuh Jin Feng berangsur-angsur mulai mendapatkan kembali sebagian vitalitasnya, dan tubuhnya, yang semula kehilangan nafas kehidupan, perlahan-lahan memperoleh kembali sebagian kekuatannya. Ketika Ji Fei melihat wajah pucat Jin Feng mulai menunjukkan warna, ia langsung memperoleh kepercayaan diri dan mulai mempercepat akupuntur. Sekitar setengah jam kemudian, Jin Feng yang tidak sadarkan diri tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, dan instrumen yang awalnya tidak memiliki data untuk ditampilkan juga mengeluarkan suara menetes. Ji Fei terus mengendalikan jarum emas dan mulai mempercepat, tubuh Jin Feng pulih lebih cepat, dan dia menjadi lebih energi. Panggilan, Jin Feng menghembuskan napas keruh, perlahan membuka matanya, dan melihat Ji Fei berkonsentrasi pada akupuntur. Ekspresi rumit muncul di wajahnya, dan dia dipenuhi rasa terima kasih. Ji, kakak Ji, terima kasih. Dia tahu bahwa Ji Fei lah yang menyelamatkannya. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Jin Feng yang lemah segera terdiam. Ji Fei melanjutkan akupuntur selama beberapa menit dan kemudian mencabut jarum. Warna telah kembali ke wajah Jin Feng. Meski dia masih lemah, dia jelas memiliki semangat yang lebih baik. Siapa yang kamu sakiti? Ji Fei bertanya sambil mengemasi jarum emas. Jin Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyinggung siapapun, dan aku menemui hal yang aneh hari ini. Sesuatu yang aneh? Ji Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Chen Qian, ketua grup Jin Bao yang baru berdiri, sebenarnya adalah ibuku. Ketika Jin Feng memikirkan hal ini, dia masih terkejut dan bingung.
jadi dia tidak menyembunyikannya dari Ji Fei. Ketika Ji Fei mendengar nama Chen Qian, dia teringat Chen Ya di luar. Apakah Chen Qian dari keluarga Chen di kota Ninghai? Dia memikirkan Xiao Zihai dan Xiao Jian, suami dan putra Chen Qian, yang telah dijebloskan ke penjara olehnya, serta anggota keluarga Chen lainnya. Jin Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, namanya memang begitu, tapi dia tidak mirip dengannya. Mungkinkah dia melakukan operasi plastik? Berpikir bahwa dirinya dan Chen Qian tidak terlihat mirip sama sekali, dia merasa bingung dan terkejut. Ji Fei tertegun, dia tidak menyangka bahwa Jin Feng juga tidak tahu. Apa yang dia katakan padamu? Dia tidak mengatakan apa-apa secara spesifik, dia hanya mengakui saya sebagai putranya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan ditikam tepat setelah kami saling mengenal. Bukankah dia ada di luar? Dia tidak ada di sini, tapi Chen Ya ada, Ji Fei secara khusus menekankan. Jin Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Saudara Ji, saya akan membantu Anda menyelidiki masalah ini. Dia ibumu. Jika kamu tidak membesarkan anak, apa gunanya menjadi seorang ibu? Kamu baru saja menyelamatkanku, jadi kamu telah menjadi orang tua keduaku. Aku, Jin Feng, akan mengikuti kakak Dingji selama sisa hidupku. Jin Feng menatap Ji Fei dan berkata dengan penuh semangat. Ji Fei tertegun sejenak, lalu menepuk Jin Feng, fokus saja pada pemulihanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu apapun yang kamu pilih dalam masalah ini. Kakak Ji, terima kasih. Terima kasih. Air mata Jin Feng mengalir. Dia tersentuh oleh keluasan pikiran Ji Fei. Ini adalah pria sejati. Sebaliknya, dia tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap ibunya. Chen Qian, semua orang terbuat dari daging dan darah. Dan perasaan Ji Fei yang sebenarnya jarang ditemukan. Ji Fei mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Apakah orang itu hidup? Perawat muda itu adalah orang pertama yang maju dan bertanya. Bersambung.